Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revani Mutia Zahra dengan NIM 888421004, Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan cara penanggulangan virus corona dengan patuhi protokol kesehatan 5M di masa pandemi. Selamat menyaksikan. Mengurangi angka penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidaklah mudah, karena setiap orang pasti dapat terpapar COVID-19 apabila tidak menjaga kebersihan dan memakai masker saat di luar rumah atau sedang berhadapan dengan orang lain secara langsung. Berbagai upaya terus dilakukan oleh para ahli kesehatan dan masyarakat demi mengakhiri meningkatnya virus COVID-19. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus COVID-19. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Protokol kesehatan 5M ini diterapkan untuk membantu pencegahan penularan virus COVID-19. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Mau main. Main kemana? Ayo ikut kakak dulu. Nah, jadi kakak mau kasih tahu kalian berdua sebelum main, kalian tuh harus patuhin protokol kesehatan 5M di masa pandemi ini. Kalian kan tahu kan kalau misalnya sekarang lagi ada virus COVID, tahu kan? Tahu. Nah, ini coba kalian baca deh. Nah, jadi protokol yang pertama itu, kalau kalian mau main atau mau main keluar rumah atau mau sekolah, kalian harus pakai masker. Nih, kakak kasih masker. Makasih, Kak. Ya, sekarang dipakai. Nah, menggunakan masker itu salah satu protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan, karena dengan menggunakan masker dapat melindungi kita dari terpaparnya virus COVID-19 di Indonesia ini. Disarankan juga menggunakan masker secara double, yaitu masker medis dan masker kain. Penggunaan masker sangat diperhatikan, terutama saat di luar rumah dan saat beraktivitas sehari-hari. Jadi kalian kalau misalnya mau keluar rumah, entah itu mau sekolah, harus pakai masker ya. Nah, yang kedua itu ada mencuci tangan. Nah, kalau misalnya mencuci tangan itu menggunakan air dan sabun kan. Nah, kalau misalnya kalian lagi susah buat cuci tangan, kalian boleh nih pakai hand sanitizer. Nih, kakak kasih. Nah, kapan sih kalian tuh harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer itu? Jadi, kalian bisa pakai ini tuh sebelum makan dan minum, lalu setelah keluar dari kamar mandi, entah itu kamar mandi umum atau di rumah juga kalian harus tetap ya cuci tangan. Lalu yang ketiga tuh, kalau misalnya kan habis berjabat tangan sama guru, sama teman gitu, kalian tuh harus cuci tangan ya. Habis berjabat tangan, kalian juga harus cuci tangan kalau misalnya habis batuk sama bersin. Nah, kalau misalnya kita batuk lagi nggak pakai masker, terus di tangan, kalian harus cuci tangan ya. Terus habis itu setelah beraktivitas di rumah, misalnya kalian habis main, habis sekolah, atau habis keluar dari rumah, nah pas kalian pulang tuh kalian harus wajib cuci tangan di luar rumah ya sebelum masuk. Biarin kalian tuh nggak membawa virus-virus atau penyakit ke dalam rumah. Nah, yang ketiga, kalian tuh harus menjaga jarak. Mengapa kita harus menjaga jarak, Kak? Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak menjaga jarak itu, misalnya nih di sekolah ada teman kalian yang lagi batuk-batuk, terus kalian nggak menjaga jarak. Nah, nanti kalian bisa aja tertular sama virus yang bikin batuk-batuk itu. Jadi kalian tuh harus menjaga jarak. Nah, sekarang, menjaga jarak. Nah, abis menjaga jarak, kalian itu harus menjauhi kerumunan. Jadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Apabila semakin banyak yang sering kamu bertemu orang dan berkomunikasi dengan banyak orang, maka kemungkinan
terinfeksi virus COVID-19 pun semakin tinggi. Jadi kayak misalnya nih, kalian lagi kumpul-kumpul sama teman-teman kalian, lagi main, terus kalian juga ikut kumpul-kumpul sama ibu-ibu. Nah, kan kalian nggak tahu kan kalau misalnya ibu-ibu itu atau teman-teman kalian itu lagi terkena virus itu atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian kerumunan bisa aja kalian juga tertular begitu. Jadi nggak boleh kerumunan ya. Yang terakhir, kalian itu harus mengurangi mobilitas. Jadi kalau misalnya kalian tuh nggak ada kepentingan yang mendesak buat keluar rumah, kalian tuh harusnya di dalam rumah aja. Jadi kalau misalnya bukan kayak mau ke sekolah atau mau beli bahan makanan, kalian tuh nggak harus keluar rumah. Jadi kalian masih mau tetap main atau enggak? Enggak, jadi di rumah aja ya. Iya. Oke deh. Jadi mari kita bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 5M tersebut dengan mengajak keluarga, saudara, dan teman-teman kita. Jika tidak dimulai dari sekarang, maka kapan COVID-19 ini akan berakhir? Salam sehat semuanya.